Lebih baik kehilangan masa muda dengan tidak bermain dengan teman-teman daripada nanti kita kehilangan masa depan. Hari ini adalah edisi yang sangat luar biasa karena hari ini saya akan ditemani seseorang yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita semuanya. Siapa beliau? Yuk kita sapa Mas Syirozul Kahfi. Siap, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kahfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini panggilnya Syirozul apa Kahfi? Kalau teman-teman lebih biasa manggil Kahfi. Oh, Kahfi ya? Iya. Mas Kahfi ini adalah salah satu pengusaha muda yang saat ini menjadi sekretarisnya HIPMI Kabupaten Madiun, betul ya? Betul. Dan kerennya muda menjadi founder Kahfi Corp. Betul sekali. Sejak kapan sih Mas Kahfi untuk melaksanakan bisnis ini? Kalau bisnis yang Kahfi Corp itu sudah saya rintis sejak 2018. 2018. Keren dong. Jadi 2018 saya sedikit cerita agak mundur boleh ya? Oh ya tentunya boleh dong, karena sesuatu sukses saat ini diraih dari perjalanan kan. Ya. Kita semuanya ingin tahu perjalanan sampai saat ini tuh seperti apa kan gitu. Siap. Jadi biar nanti teman-teman juga sedikit paham karena saya manggilnya komandan atau gimana ini? Bro boleh kok. Oh, bro. biar kita enjoy gitu loh. Siap. Jadi gini, banyak yang mengira perjalanan saya ini singkat soalnya dan jadi banyak yang mengira bahwa saya bisa seperti ini karena privilege, orang tua saya orang kaya, saudara banyak yang menjadi orang sukses. Jadi mungkin di podcast ini juga saya ingin sedikit menceritakan agak ke belakang sedikit perjalanan saya merintis Kahfi Corp. Yes. Jadi 2016 itu saya udah lulus SMK. SMK mana? SMK Negeri 1 Onasri. SMK Pink terkenalnya di Madiun. Itu alhamdulillah saya udah langsung keterima dan di pabrik Unilever di Bandung. Itu udah karyawan tetap. Jadi saya udah kerja di sana 1 tahun karena ibu saya merintah saya berangkat. Akhirnya saya berangkat. 2017 saya resign. Dari perusahaan? Dari perusahaan. Jadi udah dapat SK karyawan tetap, saya resign. Sudah sah ya? Sudah sah. Saya resign, saya pulang, saya mencoba mengembangkan usaha. Pada waktu itu belum Kahfi Corp dan jadi banyak perjalanan yang saya lewati, mulai dari ternak ayam, bengkelas dan lain sebagainya, sampailah pada titik di mana pada waktu itu sebenarnya niatnya hanya untuk membantu seseorang. Jadi pada waktu itu ada pilkada serentak, saya punya sedikit basic di digital, jadi saya bantu salah satu paslon untuk campaign digital 2018. Iya, akhirnya saya bantu dengan niat ikhlas bantu perjalanan. Saya malah dikirim ke Surabaya dan ke Jakarta, dan disitulah saya ketemu dengan beberapa circle orang yang saya kira luar biasa di bidang digital. 2020 saya pulang, saya membantu CV Kahfi Corporation. Pada waktu itu. Terus perjalannya waktu untuk berkembangnya? 2020 saya legalkan dan 2018 kan saya rintis. Saya rintis 2018 dari saya bantu salah satu paslon itu. 2019 dikirim ke Jakarta, 2020 saya balik lagi. Nah di situ saya mulai membangun legalitas. Ya pada waktu masih berupa CV Kahfi Corporation. Berjalannya waktu. Alhamdulillah dan jadi perusahaan saya ini termasuk perusahaan yang dapat barokahnya pandemi. Iya. Itu apabila kita berpikir positif ternyata menjadikan sebuah berkahan, betul? Ternyata ada berkahnya juga. Jadi di satu sisi banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang collab. Alhamdulillah kita malah survive. Karena satu, banyak pergerakan di darat itu tidak dapat izin kan pada waktu itu. Jadi
banyak perusahaan-perusahaan dan banyak tokoh politik, karena 2020 kebetulan ada pilkada serentak lagi, itu akhirnya mengarahkan budgetnya ke digital. Nah, akhirnya kita malah survive pada waktu itu, yang dimana cuman awalnya kita cuman punya 5 karyawan, sekarang ada sekitar 50 karyawan. Sekarang 50 karyawan. Foundernya anak muda lagi, keren dong. Siap. Dan Coffee Corp ini sebetulnya bergerak di bidang apa sih? Coffee Corp sendiri bergerak di bidang digital marketing, dan jadi campaign di sosial media membantu para brand-brand yang dimana mengkampanyekan atau bahasa sekarang mungkin memviralkan di sosial media di all platform. Jadi ini sebuah agensi yang dia bergerak di bidang jasa untuk membantu brand-brand dan personal branding seseorang juga di sosial media untuk Coffee Corp. Apapun perusahaan yang bisa, karena ada beberapa yang tidak bisa kita juga bantu ada, tapi yang bisa masuk ke sosial media kita bisa bantu semuanya. Berarti semua platform media sosial mulai TikTok semuanya kita kelola, semuanya. Cukup keren. Anak muda semuanya di era digitalisasi, apabila kita betul-betul memanfaatkan digital ini untuk usaha, ternyata terbukti Mas Kaffi sendiri saat ini sebagai founder Coffee Corp yang bergerak di bidang digital. Waktu itu Mas Kaffi, tentunya kan pasang surutnya dalam proses membangun bisnis itu kan pastinya ada dong. Siap. Apa sih yang menjadi kendala, apalagi waktu itu mungkin pandemi ya? Iya. Jadi pasang surut dalam usaha pasti ada, dan bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus terus berinovasi, terus berkreasi, bagaimana perusahaan kita tetap bisa tumbuh bagaimanapun caranya. Kalau wong Jawa punya semboyan mbuh piye carane. Mbuh piye carane kudu bisa. Nah, itu yang kita coba pakai pada waktu itu. Jadi beberapa kali kita hadapkan dengan masalah-masalah, tapi alhamdulillah ketika niat kita baik, niat kita tulus untuk membangun sebuah perusahaan, tentu ada aja jalan yang dihadirkan untuk kita menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Dan namanya anak muda itu kadang-kadang kan masih labil ya, suka duka dalam proses meraih sebuah kesuksesan itu pasti ada. Dan sebagai pendorong Mas Kaffi sendiri untuk saya harus sukses, itu apa sih? Salah satunya bosan miskin, dan bosan miskin. Teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, cara mudah untuk menjadi orang sukses adalah bosan miskin. Ini keren loh, tagline yang sangat luar biasa yang dimiliki anak muda, di mana di era sekarang ini persaingan, mohon maaf, kadang-kadang kan kita ingin menjadi sebuah pegawai atau tetapi Mas Kaffi sendiri memilih menjalankan bisnis. Sedangkan bisnis itu mungkin kita butuh ilmu, butuh ulet, dan tentunya inginlah pengembangan di bisnis Mas Kaffi ini di ranah nasional ataupun internasional. Langkah-langkahnya Mas Kaffi sendiri dalam mencapai ataupun menghilangkan dukanya supaya enjoy, bergembira terus itu apa? Sebenarnya prinsipnya sama. Mungkin ketika komandan di dalam dunia militer pasti juga ada suka dukanya. Tergantung bagaimana kita bisa menikmati kesibukan kita ini menjadi sesuatu hal yang sangat enak, nyaman. Jadi apapun suka duka yang kita lewati itu tidak akan menjadi penghalang yang besar, karena konsepnya kita sendiri sudah nyaman dengan apa yang sudah kita ambil. Jadi resiko yang akan datang itu tidak akan menjadi duka, tapi menjadi sesuatu hal yang indah, tantangan yang indah yang akan kita lewati, karena kita nyaman dulu. Dan kalau kita tidak nyaman dengan dunia kita, apapun profesi kita, saya kira nggak akan menemukan titik kenyamanan juga, meskipun yang dihadirkan itu sebuah hal yang menyenangkan. Jadi buat teman-teman, yang penting kita happy dulu dengan apa kesibukan kita, dengan apa bisnis kita. Kita harus benar-benar bisa menjiwai bahwa inilah dunia kita sekarang. Jadi tidak ada tekanan sama sekali kita menjalankan usaha atau bisnis yang kita jalankan sekarang.
Mungkin seperti itu. Ngomong-ngomong nih, Mas Kahfi itu sebetulnya umurnya berapa sih? Saya kelahiran 97, usia saya sekarang 26. 26, relatif muda ya. Alhamdulillah, kata teman-teman masih muda. Masih muda kan? Mas Kahfi, mohon maaf ini. Kadang-kadang anak muda mau terjun ke bisnis itu kan pasti aku pingin aja lah, pingin cari kerja yang lain aja lah, jangan bisnis karena saya tidak punya pengalaman. Anggapan seperti itu menurut Mas Kahfi sendiri seperti apa? Bisnis itu tidak harus punya pengalaman dan justru ketika kita bisnis itu kita menciptakan pengalaman. Kalau kita bisnis menunggu pengalaman itu nanti waktu yang akan habis untuk mencari pengalaman. Jadi kalau dari saya yang tadi saya bilang bosan miskin, cukup pengalaman jadi orang miskinnya nggak usah lama-lama lah gitu. Segera langsung take action kalau memang mau bisnis, jalankan aja. Kalau kata guru saya di dalam bisnis itu nggak usah pakai otak kiri, nggak usah perhitungan, pakai otak kanan. Jangan analisa ya. Jangan analisa dulu. Betul. Jadi melangkah dulu baru berpikir, jangan berpikir baru melangkah. Nanti nggak melangkah. Itu mindsetnya pebisnis betul. Betul sekali. Makanya kita melangkah dulu baru berpikir. Berpikir. Bahkan kalau awal-awal kalau perlu nggak usah pakai otak dan. Yang penting maju dulu. Yang penting melangkah dulu aja. Baru nanti dievaluasi. Iya. Ya. Keren. Teman-teman sahabat podcast Kisah Nusantara dimanapun berada, khususnya yang masih muda, sukses itu adalah sangat luar biasa. Bagaimana kita melangkah meraih sebuah kesuksesan, dan sukses itu pun tidak harus nanti, saat ini pun harus bisa. Terbukti Mas Kahfi sendiri saat ini muda, karya, ya, tua kaya raya, insya Allah. Amin. Meninggal masuk surga. Amin. Mas Kahfi, dalam dunia bisnis tentunya kan ada target. No target adalah merencanakan sebuah kegagalan. Iya. Target ke depan di tahun 2024 mungkin target Mas Kahfi sendiri apa sih? Kalau target saya, kalau di dalam perusahaan, alhamdulillah awal tahun kemarin kita sudah berubah menjadi PT dan jadi yang tadi 2020 saya masih CV, sekarang kita sudah PT, namanya PT Kahfi Indo Group, di mana CV Kahfi Corp sekarang bernaung di bawah PT Kahfi Indo Group. Jadi secara legal alhamdulillah kita sudah naik kelas, naik level, jadi naik level, jadi CV ke PT. Dan ada beberapa anak perusahaan yang sudah kita dirikan juga di bawah naungan PT itu. Selain sekarang ada CV Kahfi Corp, itu ada Kahfi Fresh, ada Kahfi Skin, ada Kahfi Trans yang bergerak di dunia pariwisata. Nah, itu yang akan kita kembangkan di tahun 2024. Jadi anak-anak perusahaan ini bagaimana mereka bisa survive di unitnya masing-masing. Dalam proses Mas Kahfi sendiri mengembangkan bisnis ini, mohon maaf, bagaimana Mas Kahfi sendiri untuk merekrut karyawan? Karena mungkin dengan adanya podcast ini kita melihat di YouTube ternyata anak muda greget kan, saya ingin. Nah, mungkin bagaimana sih Mas Kahfi sendiri untuk karyawannya itu supaya bisa masuk di Kahfi Corp? Untuk karyawan sekarang alhamdulillah ada sekitar 50-an dan ada 50-an karyawan di kantor saya yang di Madiun. Awal-awal untuk mencari karyawan itu saya masih berdasarkan circle pertemanan. Jadi teman-teman yang pada waktu itu masih nganggur, masih belum punya pekerjaan, belum punya kesibukan, itu saya rekrut semua. Cara mudah itu ya? Cara mudah. Saya hanya jual janji pada nanti kita bisa sukses, nanti kita bisa ini pada awal. Sangat optimis. Sangat optimis dan alhamdulillah apa yang saya janjikan bisa kenyataan, alhamdulillahnya. Kalau enggak mungkin saya udah di demo teman sendiri. Kalau sekarang sudah ada divisi HRD, jadi di mana dia yang mengurusi bagian rekrutmen, pembuatan SOP dan lain-lain. Kalau sekarang kita mencoba untuk bagaimana merekrut karyawan ini seperti perekrutan yang sebenarnya. Jadi ada tahapan
interview. ada tahapan wawancara dan sebagainya lah. Jadi kita berusaha mencoba membangun perusahaan ini sesuai dengan standar yang ada. Jadi udah ada HRD. Cuman privilege pertemanan, privilege teman dekat itu masih berlaku, dan syaratnya kalau kerja di kita itu sebenarnya cuma satu, mau belajar. Jadi apapun latar belakang pendidikan itu masih menjadi nomor sekian kalau di saya. Betul. Jadi ketika dia datang dengan semangat belajar yang tinggi, memiliki attitude yang bagus, itu insya Allah masih bisa kita prioritaskan. Jadi meskipun saya bergerak di dunia digital, 80% tim saya itu tidak ada yang lulusan digital, dan ada yang lulusan mesin, ada yang lulusan 80%. bangunan. 80%. Keren ya, luar biasa. Itu lulusan SMK dan kebanyakan adik kelas saya, dan itu pun tentunya tangan dinginnya Mas Kahfi dong. Kan sesuatu perusahaan bila ingin maju secara SDM pun kan peran seorang leader itu sangat luar biasa. Contohnya Mas Kahfi sendiri terbukti menyampaikan kalau teman-teman karyawannya mungkin bukan lulusan dari digital ya, tetapi bisa kan mengangkat Kahfi Corp ini untuk betul-betul mendunia kan gitu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tim di kita ini masih muda-muda semua, dan jadi umurnya rata-rata sepantaran dengan saya, 25, 26, ada yang masih 23 itu sudah jadi direktur operasional di saya juga sudah ada. Jadi kembali lagi yang ingin saya bangun di perusahaan saya adalah bagaimana saya harus bisa menjadi wadah tempat anak-anak muda yang dimana mungkin di luar masih belum mendapat tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini saya coba wadahi bahwa kita tunjukkan yuk di Kahfi Corp bahwa kita muda, kita bisa. Muda bisa. Iya. Kalau kita melihat perkembangan dari Kahfi Corp ini mulai tahun 2018 sampai sekarang, Mas Kahfi, bisakah istilahnya sudah ada di kota lain atau khusus di Madiun sendiri? Kalau Kahfi Corp sementara ini dan mungkin ke depan, dan itu tidak mungkin buka cabang di mana-mana karena kita perusahaan yang bergerak di jasa. Jadi hanya cukup satu tempat aja itu sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ada dimanapun. Satu genggaman. Iya, jadi kayak sekarang pun yang kita kerjakan ini masih tidak ada proyek lokal, dan jadi proyek-proyek dari Jakarta yang kita tarik ke Madiun. Jadi mungkin ini juga salah satu tips yang mungkin bisa teman-teman tiru. Jadi kalau kita ingin akselerasi cepat itu bagaimana kita bisa membangun perusahaan di desa tapi pemasukan kota, pengeluarannya desa. Ini yang membuat percepatan, dan jadi cash flow kita dari Jakarta, cash flow-nya lebih besar, kita tarik ke desa dengan operasional desa. Ya, ini mungkin yang bisa ditiru teman-teman untuk bagaimana mencari peluang bisnis yang seperti itu. Kalau bahasanya Pak Ridwan Kamil itu bisnis di desa, pemasukan kota, distribusinya mendunia. Ngomong-ngomong nih Mas Kahfi, sebelum kita akhiri nih, dalam dunia bisnis tentunya ada mentor dong untuk Mas Kahfi itu selalu semangat. Mentornya Mas Kahfi siapa sih? Dalam bisnis, jadi gini, dan saya berusaha mencari mentor-mentor itu tidak yang sembarangan. Jadi saya lebih baik susah di awal mencari mentor daripada saya susah ke depan ketika salah memilih mentor. Jadi ada beberapa fundamental yang menurut saya memang harus ada mentor. Jadi salah satunya adalah bisnis, karena saya bergerak di entrepreneur. Kalau bisnis, mentor saya adalah namanya Mas Ipo Santosa. Mas Ipo Santosa itu orang Jakarta. Beliau pengarangnya buku 7 Keajaiban Rezeki. Nah, itu apa kata beliau dan apa kata beliau, saya tidak pernah nanya, saya tidak pernah nunda. Saya disuruh duha, saya duha. Bahkan sekarang ada peraturan wajib di perusahaan saya itu wajib duha. Itu saya terapkan, nggak duha saya potong gaji karena beliau yang minta. Wajib duha. Nikah muda, saya juga udah nikah muda. Saya umur 23 kemarin udah nikah. Sudah nikah. Sekarang alhamdulillah anak saya sudah 2. Alhamdulillah. Jadi
apa kata beliau, saya tidak pernah nolak, saya tidak pernah nanya kenapa kok harus melakukan ini, enggak. Jadi lakukan A, saya lakukan A, lakukan B, lakukan B. Itu yang menurut saya ketika sudah mencari mentor, apa kata mentor, udah nggak usah nanya, nggak usah nunda, lakukan saja. Salah satu tips sukses adalah manut sama mentor. Manut sama mentor, manut sama guru lah. Betul sekali. Tawaduk lah. Tawaduk, udah. Udah jangan banyak nanya. Mas Kahfi, sebetulnya kita ingin panjang lebar sih, karena Mas Kahfi sendiri di usia muda sudah bisa berkarya, terjun di dunia bisnis, dan alhamdulillah bisnisnya sangat luar biasa. Namun karena kita memang dibatasi waktu, mungkin nanti session 2 lah kita ngobrol sharing lebih panjang lagi. Siap. Beberapa session selanjutnya kan. Siap. Karena apa? Anak muda sekarang itu dalam konteks antara ingin menjadi seorang karyawan atau pebisnis ini masih labil, dan hadirnya Mas Kahfi di podcast Kisah Nusantara Korem 081 di Rosa Jaya ini semoga menjadikan inspirasi anak muda. Amin. Bisa berkarya di usia muda untuk meraih sebuah kesuksesan itu, walaupun tidak sebagai karyawan namun bisa dilakukan. Contohnya adalah Mas Kahfi sendiri. Mas Kahfi, sebelum kita tutup, mungkin closing statement Mas Kahfi sendiri untuk teman-teman yang muda ataupun rekan-rekan yang membutuhkan motivasi di dunia bisnis. Oke. Terima kasih dan atas waktunya dan undangannya. Moga-moga nanti bisa dilanjut session-session berikutnya. Karena kita juga lagi bangun podcast juga. Nanti siapa tahu kita juga gantian undang komandan ke podcast kita. Untuk teman-teman, terutama anak-anak muda di Kabupaten Madiun, dan izin karena saya orang Kabupaten Madiun, jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah. Ingat, waktu muda itu hanya sekali, ya. Waktu muda cuman satu kali. Jadi lebih baik kita sebagai generasi muda itu kehilangan masa muda dengan terus berjuang, terus berusaha mencoba hal-hal baru, mencoba dunia baru. Lebih baik kehilangan masa muda dengan tidak bermain dengan teman-teman daripada nanti kita kehilangan masa depan. Jadi untuk anak-anak muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin, kurangi bermainnya, kurangin gamenya, ya, kurangin hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalaupun mungkin dibilang oleh teman-temannya nggak gaul, nggak keren, atau mungkin nggak ngikutin, nggak update, itu menurut saya jauh lebih baik daripada nanti teman-teman sengsara masa depannya. Mungkin seperti itu. Dan Mas Kahfi, terima kasih banyak atas inspirasinya di hari ini. Semoga betul-betul bermanfaat dan menggugah semangat anak muda semuanya dimanapun berada yang saat ini mungkin menyaksikan, mendengarkan YouTube channel dari Korem 081 di Rosa Jaya. Terima kasih Mas Kahfi. Siap. Dan teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan inspirasi seorang anak muda yang berkarya di dunia bisnis. Semoga tayangan hari ini bisa betul-betul menginspirasi siapapun untuk meraih sebuah kesuksesan. Muda berkarya, tua kaya raya. amin. Saya Budiono Prasetyo mohon undur diri. Podcast Kisah Nusantara, NKRI harga mati.